Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Asin Lumintang di acara Tribun Bokudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang, jadi persoalan olahraga ya. Kita akan bincang-bincang persiapan atletik sulut menuju kejurnas junior dan senior. Dan untuk perbincangan ini saya sudah bersama dengan Ketua Persatuan Atletik Sulawesi Utara atau PASI Sulut, yaitu Bapak Jimmy Mokolensang SH. Dan seperti biasa, saya akan sebelum bincang-bincang saya beri kesempatan kepada Pak Jimmy untuk memperkenalkan diri, walaupun sudah berapa kali tampil di sini. Dan ini saya lihat penampilannya berbeda karena pakai topi cowboy ya, style Amerika, country Amerika. Boleh menjelaskan ya, menginformasikan kembali akan profil dan kenapa pakai topi cowboy begini? Oke, terima kasih. Selamat siang Tribun, pendengar Tribun dimanapun Anda berada. Saya Jimmy Mokolensang, saat ini sebagai Ketua PASI Sulawesi Utara. Kami dalam waktu kemarin ada persiapan untuk kejurnas senior dan senior. Senior ya. Tadi tanya kenapa pakai ini, lagi persiapan soft opening. Oh, luar Ada biasa ya. saya ada bikin kafe namanya Country. Country Style CS Cafe di Bendar, lantai 2 shopping center dulu, New Bendar sekarang. New Bendar ya. Ada situ baru mau launching minggu depan, sudah mulai aktivitas Senin, sudah mulai. Rencana ada grand opening juga. Rencana kalau bisa Tanto Yahya datang atau Dirli lagi konsolidasi aja gitu. Konsolidasi. Saya kira itu dulu Ya. perkenalan. Dan Tribuners, demikian perkenalan singkat ya dari Pak Jimmy Mokolensang yang sekarang akan jadi owner Cafe Country CS kali satu-satunya di Manado, baru satu-satunya di Manado ya, country, jika musik ini country. Ya, musik country. Jadi Gayanya country semua. Cafe yang gayanya country pasti baru satu-satunya di Manado, sehingga saya kira kalau tidak ke sana melihat rugi ya. Dan kita akan langsung ke bincang-bincang. Pak Jim ini luar biasa ya, baru kurang lebih 4-5 bulan memegang kendali akan PASI Sulawesi Utara, dan saat ini sudah ada tantangan ya yang harus dilakukan, ya ini mengikuti kejuaraan kejurnas ya, junior dan Mei dan Agustus. Junior ya, Mei dan Agustus. Ini gimana persiapan dari tim ya, tentu tim atletik sulut, baik junior, tentu yang junior dulu yang utama karena bulan Mei senior, ini kan gimana? Oke, terima kasih. Sejak saya dilantik November 2021 kami lakukan action karena cita-cita saya, visi misi saya adalah mengembalikan kejayaan atletik, kejayaan atletik di zaman siapa dulu, Mandagi CS ada juara 100 meter ya, Christian Nepat, baru Gosal dulu, dulu Hendik Mandagi, yang terus perempuan itu ya Marlen Tawas, yang pelari di Amurang, ini Valen, Anice Duran, jadi yang sudah bertaraf ini nasional dan Asia ya. Mengembalikan kejayaan ini. Ya, ini sejak ini kami langsung tancap gas. Kami waktu setelah habis pelantikan kami lakukan kejuaraan sesulut. Baru ada Manado bikin juga. Baru kemarin saya bikin di Maesa, merekrut untuk persiapan. Kemarin Manado apa? Sebelumnya apa? Kami dulu pasti sulut, baru Manado bikin. Baru kita bikin kemarin untuk Pelatda ya. Bukan Pelatda, Kejurda daerah junior di bawah. Sudah baru selesai ya? Baru selesai bikin. Kemarin bikin di Tondano. Dan saya sungguh kaget, banyak muncul atlet-atlet untuk persiapan kejurnas junior nanti. Udah banyak. Jadi dari hasil tes kemarin ya. Waktu-waktu yang kemarin kan kebetulan kebetulan kan diawasi oleh ada sebelum ada kejurda kemarin kita ada coaching klinik untuk guru-guru SMA, guru-guru olahraga untuk Sulawesi Utara ya. Sulawesi Utara ada hampir kurang 40 sampai 50 orang ikut kemarin, guru-guru, untuk supaya
mulai di sekolah sudah, sebelum dia akan utama sudah kemarin dibawa pelatih internasional. Sehingga mereka ketika mengajarkan ke atlet-atlet adalah metode terkini ya. Ya, jadi bukan cuma asal latihan. Oh, memang pertama kita lihat cari ini potensi, baru setelah itu ada pemolesannya, itu kan ada tahap-tahap. Ada tahapan nggak sembarangan kita kasih latih langsung kejuaraan. Jadi ketua pasti mendatangkan ini. Ya, kemarin ada Pak Budi, dia pelatih internasional, dia level 4. Dia sudah melatih di Jerman, sudah mutar seluruh dunia sih. Ya, didatangkan kemarin. Sudah kedua kali. Sudah kedua kali. Dan dia sangat. Saya nggak pernah dimampirkan ke sini ya. Next. Dia sangat antusias datang di sini. Dan kami sangat welcome, dan kemarin sudah coaching, terus kemarin setelah langsung praktek, dan kemarin atau waktu ke Jurda, puji Tuhan. Waktu ke Jurda yang juara-juara dari mana, Pak? Kalau dulu kan cuma dinominasi oleh Manado Minahasa Utara. Ya. Sekarang ada Mitra, dekat api, ada ada Minsel, ada Tondano, Minahasa, Tomohon ada kemarin, Sangir ada. Luar biasa. Jadi sudah sekitar Bitung ada. Jadi sudah sekitar 8 kabupaten kota yang sudah aktif sekarang. Dan kemarin sudah mendapatkan hasil. Nah, setelah pulang dari sini saya akan mau rapat untuk menentukan atlet siapa yang sesuai dengan waktu yang dapat kemarin. Mungkin sekitar ada cabang-cabang jarak, malahan ada lapangan kita akan kirim. Jadi kita akan kirim kurang lebih, kalau saya lihat dari hasil kemarin sekitar 20 orang. Kalau dulu kan cuma kirim 2, 1. Ini semua yang berprestasi dikirim. Semua yang prestasi yang ada, yang pokoknya sesuai waktu. Iya betul. Saya ada ini kan waktu yang ada pelatih. Jadi pelatih juga saya berikan kesempatan pelatih, jangan kayak dulu kan cuma itu aja pelatih yang berangkat. Ini pelatih. Kalau ini enggak. Siapa yang melatih saya berikan kesempatan supaya dia punya motivasi berikut untuk menciptakan atlet-atlet baru juga di daerahnya masing-masing. Jangan dia setengah mati kasih latih, kasih ke orang di Manado, tahu-tahu setelah ini orang lain berangkat. Ya, gimana dia nggak semangat. Tapi sekarang saya lihat semua pelatih sangat semangat sekali. Ada kompetitif juga ya di tingkat kan dibutuhkan juga ya kompetisi. Selain dia ini kita akan, kalau ada pendidikan pelatihan saya akan kirim. Sehingga ada ilmu bertambah. Dan kemarin spektakuler, banyak waktu-waktu yang prapon sudah padahal junior loh kemarin, kejuaraan junior. Tapi mereka sudah bisa ini. Iya, mereka sudah masuk ambang batas waktu prapon kemarin. Saya juga kaget, Pak Budi juga kaget. Waduh, gila ini disulut. Nah, itu karena apa? Kita melakukan banyak kegiatan-kegiatan open turnamen. Itu yang penting ya, ada open turnamen sehingga terukur terus. Lapangan memenuhi syarat kok kita. Cuma Manado nanti mungkin kemarin dibuat di mana? Di Maesat, masih tetap di Maesat karena itu yang masih bagus. Ya, Tondano. Tadinya mau bikin di Unima tapi kemarin juga sebelum ke Pak Bu Rektor, Bu. Tapi kalau untuk sekedar latihan di Unima, di Manado sudah bisa ya. Manado bisa ya. Tapi kalau di KONI kan dari dulu kan. Tapi kan nggak ada central ban sekarang KONI. Harusnya kan mau pakai tartan. Nah, saya sudah bicara dengan Pak Gubernur, Ketua Dewan, Ketua. Kemarin katanya sudah ada gambarnya tinggal. Karena kan ibu kota Sulut juga karena pusat olahraga semua dari KONI itu. Di KONI kan. Iya. Jadi abis ini saya pulang ada kumpul-kumpul teman-teman, ada beberapa orang pelatih untuk menentukan siapa-siapa yang akan berangkat. Dan semua saya putuskan. Bukan dari ini. Jadi saya punya hak untuk memutuskan siapa-siapa yang berangkat. Jadi pemutusan itu berdasarkan dengan prestasi. Jadi saya tidak ada. Kalau suka ini jawab dengan prestasi. Saya tidak ada pilih kasih. Saya lihat mana prestasi bagus ini. Saya nggak mau tahu siapa orangnya. Dan ada beberapa. Yang junior ini batas usia berapa? 18. Ada yang 18. Dia kelompok umur atau memang kelompok umur ya? Kan ini kejuaraan 18 sampai 20. 18 di bawah sebelum kan bisa ikut. Jadi mungkin kemarin ada bertanding dia nggak dapat juara tapi orangnya bagus potensial, cuman karena waktu faktor X kesehatan. Nah, itu nanti kita akan berunding dengan teman-teman pelatih karena itu bukan pelatih cuman sodorkan ke saya yang sayang ini kan dilihat juga kan ada dokter juga kan dia menyangkut biaya itu kan kembali ke biaya. Iya. Ya, jadi ketua yang mesti putus juga ya karena kemarin belum ada
sponsor yang berminat, ada yang masuk tapi nggak terlalu inilah. Belum ini. Jadi tetap kembalikan ke ini biasa karena belum lihat prestasi. Makanya, itu Ketua. Mungkin kalau saya lihat prestasi pasti semua akan. Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur waktu beberapa kali ketemu, Pak, kami Pak Gub, kita lagi bikin kegiatan ini, kita belum meminta apa-apa, kita mau tunjukkan prestasi dulu. Karena saya punya target PON 2024 itu 5 emas dari atletik. Luar biasa. Kalau dulu cuma sampai 3. Waktu zaman top dulu cuma 3. Ini 5 target. Karena artinya Ketua sangat yakin dengan kekuatan potensi atlet-atlet sini. Karena kita itu satu yang di Valen Tombeng, dia sekarang pelatnas. Dia sudah pecahkan rekor Asia junior. Untuk junior lari 100-200. Dia akan jadi sama dia Mahdi nanti itu. Dia akan menjadi Mahdi Lesari masa kini. Bukan Mahdi, yang sorry dia. NTT sorry. Ya, larinya jadi 100 itu 102 itu udah potensi 2 emas itu. Tinggal bertambah 4 kali 100. Iya, kalau dia ada pendukungnya dia, ada pendukungnya dia pasti di kemarin saya lihat untuk mendukung dia kemarin waktunya udah bagus-bagus. Anak-anak remaja-remaja masih umur 16-17 tahun udah bagus juga. Jadi udah ada pengimbangan. Jadi artinya kalau melihat ini Ketua ya di 5 bulan 6 bulan dalam ini artinya potensi kita sebenarnya memang ada ya. Sangat. Apalagi masih 2024. Bukan tidak mungkin lebih dari itu. Saya tidak bermuluk-muluk. Karena kita ini bisa fakta. Tapi konsistensi memang ya harus harus ada di daerah-daerah minta bantuan bupati wali kota untuk bikin kejuaraan-kejuaraan. Jadi dinas pendidikan dan olahraga. Saya minta kalau ada yang mendengar tolong mungkin kalau dalam setahun 12 bulan ada 6-7 kejuaraan di tingkat tadinya lokal. Kan cuma 3 kali, 3-4 kali. Tapi sekarang kalau mau lihat ini sekarang sudah ada minat sekarang. Pengcap Pasi sudah mau menggelar kan? Iya. Jadi udah ada semakin banyak turnamen, makin banyak mereka diasah untuk bertanding. Kemarin 100 meter kita kemarin sudah ada 10. Cuman waktu dalam hari pertama 10 dia, cuma karena aku udah kecapean kan waktu kemarin kita bikin sehari. Tapi kalau kita itu belum kita bisa tadinya kan bikin pelat dah terbuka, tidak fokus karena kalau fokus kan biaya tinggi. Kalau kan belum ada ini. Kalau pemerintah support oke aja, tapi kalau sementara kita bikin pelat terbuka ya paling saya yang bayar itu pelatih dan atlet pasti kan orang. Ini dalam waktu dekat ini kita penentuan siapa dulu atlet baru kita rencana memputus. Dan ini akan melihat ya di kejurnas nanti sekitar berapa yang dipertandingkan kejurnas atletik nanti. Kan kalau atletik itu 46 emas. 46 emas. Ya. Jadi di kejurnas ini kurang lebih begitu ya. Iya. 46 emas. Sudah kira-kira boleh ini berapa? Targetkan berapa? Apa itu? Mas medali lah. Kalau medali mungkin cuma perunggu perak mungkin ada berapa, tapi kalau masih yang kita target kalau sudah di atas kertas kita mungkin untuk junior ini ya, junior, 100 200 4 kali 100 perempuan 4 kali 4 kemarin saya lihat peluang ya. Iya, 4 kali 4 kemarin sudah melampaui masuk tes prapon limit waktu udah masuk semua padahal junior loh. Jadi saya lihat harapan ya nanti kita nggak mau muluk-muluk. Ini dari sekolah-sekolah atau dari klub? Dari klub dengan sekolah. Dari Pengcap kemarin. Pengcap ya. Makanya kan saya sekarang lagi mau sarankan untuk ada klub-klub atletik di setiap kabupaten kota dan saya minta bupati-bupati. Sehingga ada bapak asuh. Iya. Itu penting itu. Gitu. Jadi ya saya senang kemarin. Sekarang gini, Ketua, kita kan cerita ini kan tadi Ketua bilang ada 46 apa ini cabang ya di dalam atletik ini. Sulut sekarang yang baru dioptimalkan baru berapa? Nah, kemarin saya udah coba bikin kan berarti selain lari ada ini. Ada lompat jauh sudah ada bikin kemarin bagus hasilnya. Lembing bagus hasilnya kemarin. Tolak peluru. Kita ada fasilitasnya di mana itu? Ada. Cakram. Cuma kita nggak ada. Di daerah-daerah ada. Kemarin ada. Kita bikin kejuaraan ada mereka. Udah ada. Tinggal mau lihat memenuhi standar nggak. Dan rata-rata memang masih pemula kemarin. Tapi kita sudah mulai. Karena apa? Saya akan fokus ke nomor lapangan supaya karena itu nomor lapangan kurang peminat. Supaya kita peluang emas. Nomor lapangan yang gimana itu? Iya,
tolak peluru, lempar itu kurang lembing. peminat ya itu. Ya, tapi sekarang sudah. Kemarin ada kejuaraan ada kita. Bukan secara nasional dia kurang. Kurang. Artinya Jadi peluang kita untuk emas tinggi. Nah, kita sudah bikin kemarin lompat jauh. Bagus juga tuh kemarin. Karena persoalannya di level PON nanti kan enggak pusing dari medali dari mana, kan sama 100 meter dengan yang cuma memang itu ada gengsinya di 100, ada gengsinya 200, 100. Tapi artinya untuk mencari medali-medali penunjang kita butuh yang. Nah, tapi itu yang nomor favorit kemarin yang paling 100 ya menurut pelatih sudah memenuhi target gitu untuk kalau mau ikut berangkat sana. Kalau minimal perunggu sudah dapat. Kalau mau lihat dari untuk lari 100 meter ya. 100 estafet. Kalau ya. 100 meter sudah pasti kita ada kan, mudah-mudahan tidak ada cedera. Dia sekarang lagi persiapan tes kejuaraan dunia. Oh, luar biasa. Ya. Nanti mungkin orang mana? Orang Minsel. Orang Minsel. Valencia Lonteng. Valentin Lonteng. Usia masih 16 tahun. Kalau PON kemarin, kalau PON itu lalu kan bisa umur 16 tahun bisa ikut. Kemarin kan dibatasi. Kalau dia kemarin tidak dibatasi, dua emas kita dapat atletik. Oh, begitu ya? Iya. Ini 16 ya, berarti 2024 sudah potensialnya dia. Sudah, memang DP bilang DP ini DP masa-masa ini ya. Itu masih baru memulai lagi itu. Betul. Nah, ini ada kejuaraan dunia di Amerika. Rencana kalau dia lolos kita akan dampingi, kita akan berangkat. Bikin semangat supaya tinggal lapor komandan itu ya. Nggak apa-apa sepanjang masih kita mampu, yang penting kita untuk sulut kita berbuat itu dulu. Kita buktikan dulu kepada pemerintah, kepada KONI, kepada Pak Stefan Kando Ketua KONI bahwa buktikan bahwa atletik bisa mampu untuk berbicara berikut. Gitu. Ini tentu tetap ada tantangan. Apa-apa yang masih menjadi kendala yang perlu ini kendala kita ini kan olahraga sebenarnya kan kalau di luar negeri industri. Ya. Tapi kita kan di daerah ya untuk sponsor peminatnya masih kurang. Masih ini apa yang buat sponsor masih, apakah ketidaktahuan mereka atau mereka belum sebenarnya udah ada tapi nggak tahu mungkin. Nah, pokoknya saya buktikan dulu lah. Kalau sudah ada ratu atletik dari Surut baru wah ternyata. betul. Sorrynya Sulawesi Utara kan nanti ini perempuan. Valentin namanya. Valentin. Dia, kan paling tidak ini BSG sudah bisa Bang Sulut BSG bisa, ada sumbang-sumbang kan, dikit-dikit kemarin. Ya kan, ada MSM. Saya memang sudah penting kan karena untuk bagaimana mereka juga terlibat ya untuk menciptakan atlet-atlet ya di Sulawesi Utara. Ini kan kita mau kejuaraan Mei ini kan butuh dana banyak mau berangkat. Kalau 20 orang, satu orang 4 juta tiket pulang pergi. Belum akomodasi di sana. Dia berapa lama di sana? Dia kejurnas? 3 sampai seminggu 5 seminggu lah. Seminggu lah ya. Kejurnas ya. Itu tinggal gimana lah, pintar-pintar. Pokoknya kita buktikan dulu lah. Pasti akan berusaha terasa. Jadi target 15 sampai 20 atlet yang sana. Iya kan. Ini kita mau menentuin. Tapi kalau mau lihat kemarin kayak 4 kali 100 meter kita mau kirim semua itu kemarin yang finalis 6 orang karena ada cadangan kan. Oh iya. Dan ada yang juara 1 kemarin dari Minut itu bagus, masih anak SMA kelas 1. Apa lari juga? Lari ya. Oh, dia 10 sekian lah, sudah memenuhi syarat untuk junior lah. Sudah masuk standar ya. Sudah masuk. Karena itu memang harus belum dilatih loh. Kalau kita kan ada bikin pelatda ini persiapan. Latihan tekniknya gimana? Kan itu ada katanya ya. Misalnya startnya gimana, lari awal, kemudian di tengah dan terus di garis finish. Kan perlu latihan saat ini ya. Tongkat itu kan perlu ada latihan ya. Latihan khusus. Agar supaya tidak makan waktu ketika karena itu kuncinya di situ. Kunci di situ ya. Kalau dia start bagus tapi kalau dia jatuh ini atau dia diambil central ban orang lain kan bisa kayak kemarin ada di gitu. Jadi ini juga ya, itu memang hal-hal ini harus dilatih ya, kebiasaan-kebiasaan jarak gitu jauh ya. Juga ada 3.000 kemarin ada. Jadi kita mau kalau bisa sekitar 10 cabang ya kita akan masuk. Jadi 100 meter. Artinya yang betul-betul target medali ini ya. 100 meter putra putri. 200 meter putra putri. 4x100 putra putri. 400 meter putra putri, 4x4 putra putri, 800
putra Putra putri. 1.500 putra putri, 3.000 meter putra putri, 5 kilo 5 putra kilo. putri, lompat jauh gitu. Kalau itu mau lihat hasil. Lihat hasil dulu ya. Ya sekitar 20 orang kita akan Kirim ya. Jadi ini ya, kemarin mungkin ya kita mengirim juga sedikit ya kemarin. Bukan sedikit, nggak, karena pengurus nggak jalan, jadi nggak ada atlet gitu. Mau kirim itu, terus kadang yang kirim salah. Ada orang yang itu waktu yang lalu-lalu ya. Iya, ada waktu lebih bagus, kayak kemarin kita kecolongan di PON. Saya kan nggak tahu, pengurus baru kirim, tapi ya udah lewat. Tapi yang kirim ternyata banyak datang ke saya, Pak. Kemarin kan saya waktu lebih bagus, kok saya nggak dikirim? Saya kaget gitu. Mereka mengeluh. Kemarin harusnya saya berangkat, kok saya nggak dikasih. Kaget saya. Waduh, kok sih bisa begitu? Mau prestasi gimana? Makanya saya mau tertibkan itu. Tertibkan supaya ada penanggung jawab, supaya tidak ada pilih kasih. Seperti karena saya ada pengalaman dulu, udah mau berangkat dikasih orang lain. Oh pernah dulu ya? Waktu masih aktif. Waktu aktif dulu, waktu tahun 83. Jadi merasakan bagaimana sakit hatinya. So siap-siap, so latihan dari Manado, dari Madidi sampai Manado lari-lari, nggak dikirim. Tapi itulah pengalaman dan itu saya tidak akan lakukan kembali. Saya akan, karena sakit. Sakit. Kemarin sampai mereka ada tuh dari Pak, sampai nangis Pak. Saya harusnya dikirim, ada dari Mitra lagi. Atlet apa? Karena apa? Nggak ada dana juga waktu itu. Salah satu alasannya. Tapi kan ya kita akan kembali ke bupati lah, kalau dari Mitra. Saya akan Pangki ini berangkat ini bantu. Iya. Manado ini. Ya artinya kan pemerintah itu juga harus berkontribusi karena kan memang mewakili nama daerahnya ya. Daerah masing-masing. Nah itu ya, mumpung puji Tuhan saya kenal dengan tinggi-tinggi, ya tinggal saya telepon. Iya, maksudnya ini kan bawa nama daerah dan kebetulan Pak Jimmy juga dipercayakan sebagai ketua. Jadi tinggal tugasnya ketua memang mencari kreasi gimana supaya sebanyak mungkin atlet berprestasi ya boleh dibawa ke Jakarta sehingga tentu kita akan mendapatkan. Ini kan junior. Yang senior bagaimana? Senior mulai atau gimana? Senior abis pulang ini baru kita fokus karena itu Agustus. Nanti kita akan mau bikin kejurda senior Juni. Ya, kebetulan PB Pasi membantu bikin kejurda, mereka akan bantu dana. Jadi untuk senior ya. Senior. Nah, sebenarnya junior ada tapi itu udah terlambat. Senior kita mau bikin kejuaraan senior, ada bantuan, jadi kita akan Agustus ya. Kalau siapa tahu nih junior berprestasi bagus kan Agustus sudah bisa dapat. Sudah boleh ada ini. Tambah masa lagi gitu. Jadi atlet muda juga bisa ikut di senior ya? Bisa. Tergantung waktunya dia kan, kita ada waktu kan, kita waktu yang diminta oleh pusat. Junior ini kan ada diminta waktu dari pusat. Standar ini ya. Dan itu yang dipakai oleh Pasi Sulut ya. Untuk seleksi ya. Bibit-bibit. Ukurannya ya. Kemarin karena memang cuma junior, karena itu masih banyak tuh senior yang kemarin nggak dikirim-kirim kan, sampai 25 tahun masih bisa. Makanya saya motivasi latihan lagi. Saya janji supaya bisa mengirim untuk persiapan nanti di kejuaraan senior. Nah, kan ini ada juga kejuaraan nasional. Iya, kejuaraan nasional junior dan senior. Senior ya. Baru ada prapon tahun depan. Iya, tahun depan sudah prapon. Jadi mesti banyak, kalau makin banyak kejuaraan daerah, open turnamen itu makin bagus kan. Iya, karena PON kemarin di ini sehingga kelihatannya baru. Dan saya sangat antusias kemarin waktu itu. Saya kaget. Mereka Pak Budi, waduh, kejuaraan nasional aja nggak segini banyak orang ikut, penonton juga banyak kemarin di Unim di Maesa. Artinya orang Sulut juga berarti minat dan hobi dan peserta semua cabang ikut loh, dari daerah ikut semua. Dulu Tomohon kurang, Mitra kurang, Bitung kurang, ikut nggak dapat emas kemarin. Saya kan bikin berapa hampir 30
30 paket Mas, dapat semua terbagi. Terbagi ya? Iya, Minasa Utara yang dapat. Juara umum. Juara umum. Nah, karena memang mereka ada event-event, tapi event jalanan yang taruhan tiap malam itu mereka kan sering bikin. Jadi itu yang mendorong juga ya. Makanya saya bilang kemarin ada Pak Sapadenga ya, kemarin anggota dewan di Ketua Pasi sana, dia mau bikin ompet turnamen gitu. Supaya ada kejuaraan, supaya nggak sia-sia lah. Karena memang mesti harus didorong agar supaya juga ketua makin banyak turnamen makin bagus waktunya. Kemarin waduh junior ini kaget saya. Jadi kalau di misalnya Minut bikin, Mitra bikin, Kota Mau Bagus sana dia bikin. Kota Mau Bagus yang kurang, makanya saya mau undang mereka gimana untuk ini ya. Kota Mau Bagus. Mereka dulu banyak belum. Mereka dulu pernah sempat koordinasi dengan saya, pelatih Pak Jimmy, kami ada atlet kami juara, setelah kirim sini ditangani orang lain, jadi lain ada pilih kasih juga, akhirnya mereka nggak semangat, makanya saya menggairahkan kemarin supaya artinya kalau dari Totabuan sana memang dapat waktu yang baik, kenapa tidak kan di ini. Pokoknya kita kemarin nggak sempat, kemarin kita dengan Pak Budi mau ke Sangir, mau ke Bol, mau kumpul itu, dia mau cari bibit-bibit gitu. Nanti saya mau panggil khusus juga dia. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, kita undang-undang terus lah. Pokoknya kita mau buktikan kepada pemerintah Sulawesi Utara bahwa atletik saya kembalikan kejayaannya untuk membawa harum nama Sulawesi Utara. Artinya jangan sampai kan yang era 80-an, 90-an itu tinggal cerita. Dan tidak pernah kita buktikan lagi ya. Tinggal cerita ke anak cucu sekarang, wah dulu begini, dulu. Sekarang ini sudah buktikan. Kemarin waktu kumpul-kumpul tuh yang tua-tua olahraga, senang banget orang panggil Pak Jimmy malam. Karena saya hobi kan. Sampai Pak Tigor bilang, kamu gila. Gila ketik. Kalau orang gila kayak kamu nggak mungkin hidup. Dia ngomong berapa kali, waduh saya dengar kamu. Apalagi di daerah ya. Kan ini hal klasik di daerah ya. Persoalan dana, dan sulut ini menurut Pak Budi, dari segi makanan orang kan daging-daging. Segala macam daging kan itu sebenarnya bagus potensi. Di daerah kayak ada daerah saya mau bilang makannya susah bagaimana. Ini kan bagus rata-rata. Artinya ini ya, gizi juga bagus ya menentukan. Terus kemarin juga saya lihat ada beberapa yang atlet yang berprestasi, saya kasih beasiswa tiap bulan, saya kasih sejumlah uang untuk minimal untuk beli uang kalau mereka mau latihan buat sehingga mereka semangat merasa dihargai. Sekarang ada sekitar 5-6 orang saya kasih beasiswa. Sangir ada 1, Minut ada 1, Manado ada 1, Minasa ya. Dari uang pribadi kasih itu. Masih banyak di pribadi ini. Masih pribadi, nggak apa-apa. Mau kasih bukti supaya kan nggak apa-apa. Betul. Ketua ini kan gimana langkah-langkah ke depan? Maksudnya ini setelah junior, senior, kan ini mengarah ke PON ya, ke PON 2 kan puncaknya pasti PON lah. Puncaknya kita PON. Tapi ingat juga tentu ada kan kita ingat kemarin ada kejuaraan-kejuaraan nasional maupun level Asia Tenggara ya yang mungkin kalau bagus kan menguntungkan Sulut sebenarnya kan bisa diakomodir. Si Valen ini kan sementara ada mau tes kejuaraan Asia ya. Dia mau ikut seleksi untuk kejuaraan dunia juga. Kalau dia lolos, waduh saya senang sekali. Saya akan berangkat dampingin dia pakai uang pribadi. Dia kan otomatis, tapi saya udah datang. Saya udah bicara dengan Pak Tigor kemarin, Sekjen Pasti. Dia siapa yang ini sehingga direkrut? Apakah memang karena dilihat? Dia kan lagi pelatnas sekarang. Lagi di pelatnas. Pelatnas di Senayan. Ya. Jadi memang di latihan terus dimonitor. Cuman dia kelebihan ya? Hampir sama dengan laki-laki, tapi dia perempuan. Kayak kalau dia kemarin, tapi kalau dia ada kelamin laki-laki, dia tidak ini. Cuma dia punya ini sama laki, tapi bisa diatur katanya. Ada ini juga ya, itu dia. Valentin tuh. Kemarin kita buku dapat dengan dia, kita kasih. Kita bikin semangat lah dia. Ini dia untuk 100 meter ya? 100-200. 100-200. Kemarin dia mau datang kemarin, cuma nggak dikasih izin pelatnas karena ada seleksi Asia Tenggara. Dia mau ke Singapura kali. Singapura Open dia mau kirim. Baru habis itu dia mau ke kejuaraan dunia junior ke Olimpiade.
kejuaraan dunia kejuaraan atletik. junior ya? Enggak, Atletik ya? Iya, dia mau ikut. Senior malahan dia mau ikut. Luar biasa. Sudah dipercayakan. Berarti sangat, waktunya sangat bagus. Sangat bagus Iya. sehingga dipercayakan. Kemarin kejuaraan Junior Asia 11.73 dia sudah 11.63 di sepecah. Sudah jauh, udah bagus. Sudah bagus ya. Ya mudah-mudahan dia tidak cedera, dia tetap latihan. Dan saya hampir selalu dia komunikasi. Berarti ketua di sulut ini harus dicari kalau kita mau menang nanti di estafet harus cari pelapisnya dia yang ini. Sudah ada. Sehingga kan kemarin ya kan supaya ini sudah ada kemarin, sudah dapat kita kemarin. Pelapisnya dia ya. Sudah ada bagus. Pelapis sudah dapat kita ada. Jadi makanya kita mau kirim sebanyak-banyak mungkin yang waktu yang kemarin. Iya. Ini hari ini kita mau lihat siapa-siapa supaya kita bisa berikan semangat dan target kita. Kita kan kalau mesti ada target. Kalau kita pergi juga cuman kirim terus nggak ada target. Nggak ada target ngapain? Ya. Harus menang. Artinya harus menang. Iya, divisi ya. Aku datang, aku lihat dan menang ya. Aku menang ya. Jadi Tribuners ini cerita-cerita bahwa di 5 bulan kurang lebih 5 bulan ya. 5 bulan kepimpinan Pak Jimmy Mokolensang sebagai ketua PASI Sulut ya sudah ada secerca harapan yang untuk olahraga atletik Sulawesi Utara, dan tentu sebelum target utama tentu PON 2024 kejurnas ini. Karena alat ukur ini kejurnas ya, alat ukur kejurnas, dan semakin banyak atlet kita yang direkrut di Platnas, tentu selain mengurangi biaya daerah juga memastikan bahwa kita sudah punya atlet yang memang qualified qualified, sehingga mungkin tadi dikatakan bahwa ada 1 atlet sulut ya yang sudah di ini. Mungkin siapa tahu tahun depan. Bukan tidak mungkin ini kalau kirim ini pas mungkin ada mau kalau menurut Pak Budi mungkin akan saya mau referensi ada 2-3 orang mau ditahan. 2-3 orang. Luar biasa kan itu dia. Artinya itu sudah menunjukkan prestasi karena berarti PASI Sulut sudah memberi kontribusi di nasional. Sudah memberikan kontribusi di nasional dan karena ada tuh penjaringan ke Menteri Olahraga itu kemarin. Iya. Dan kalau sudah di nasional tentu selain mengurangi tanggung jawab daerah, juga nanti kan mereka di PON pasti akan balik ke daerah kan untuk ini. Karena tentu harus kita akui kalau dia lagi di Platnas, dia akan berkompetisi lebih banyak. Di sana kan lebih banyak, dan mungkin ada kejuaraan internasional yang digelar setiap tahun kan? Setiap tahun, baik junior maupun senior. Singapore Open ini ada. Singapore Open ya. Kemarin kejuaraan Asia tapi karena Covid tahun lalu nggak jadi. Ini bulan Maret kemarin. Ini kan mulai normal kan, mulai endemi kan? Sudah endemi. Endemi sekarang. Iya. Dan Tribuners tentu bincang-bincang kita harus diakhiri ya karena waktu juga ya. Tapi seperti biasa sebelum saya nutup akan bincang-bincang ini, saya beri kesempatan ke Pak Jimmy untuk menginformasikan gimana agenda ke depan ya. Mungkin boleh diinformasikan hal-hal apa potensi-potensi kita ya. Tadi sudah dikatakan sih bahwa sekarang ada 1 orang yang putri ya, yang 100 meter dan lain. Tapi mungkin boleh dikatakan rencana-rencana ke depan, terutama setelah junior, senior di bulan Agustus. Silakan. Jadi ke depan ini kita akan fokus untuk kejuaraan junior tanggal 23 sampai 26 Mei. Nah, sudah tentu dari hasil kemarin kita sudah dapat, kita akan melakukan pelatihan daerah. Tapi kalau untuk saya mengharapkan kalau pemerintah support, kalau enggak kita pelatihan terbuka aja. Jadi di Tondano ada saya kirim pelatihan di sana, di Manado ada, di Minut otomatis di sini. Yang dari Sanger ada anak perempuan 1, saya mau suruh datang ke sini aja, nanti pindah sekolah aja sementara sini atau jadi ada beberapa daerah dari mitra. Jadi meminta supaya kerjasama untuk karena ini tinggal 5 minggu mereka mau full ya. Sudah tentu kita harus persiapkan dulu fisiknya dia. Ya sudah gizi juga kan perlu. Harus diukur, harus di ini kan. Makanya itu nanti kita mau
memberanikan diri mau bilang ke bos. Wah. Supaya karena atletik kan ukurannya jelas waktu. Waktu. Dan ini sudah dibuktikan kemarin. Saya juga kaget. Pak Budi bilang, oh, ini pasti juara nanti. Dia sudah bilang. Mereka udah ukur ya. Ini udah persiapan, ini junior ini. Jadi tambah semangat. Memberi semangat karena yang ngomong ini. Jadi saya minta untuk pemerintah daerah khusus kabupaten kota untuk mempush guru-guru di SMP, SMA. Kalau SMA kan provinsi, kalau SMP untuk lebih digiatkan. Kalau dulu kan ada Veskop, ada kejuaraan junior antar. Ini kan udah nggak ada. Ini kan memang saya yang bikin sendiri gitu. Beda dulu kan pemerintah yang bikin, kita tinggal mengawasi mensupport dari pasti. Ada kejuaraan. Tapi ini kita kebalik, nggak ada lagi kegiatan itu. Untuk supaya dari pemerintah daerah, karena Pelatda ini persiapan ini kan udah April, Mei tanggal 23 kurang 5-6 minggu. 5-6 minggu. Sudah sangat singkat. Sangat singkat. Jadi dan untuk kejuaraan senior kan masih lama. Kita akan ke Jurda dulu bulan Juni. Ini sudah kami bikin persiapan untuk ke Jurda sudah bikin panitia juga Pak Hendrik. Saya minta Pak Hendrik Mandagi yang bikin langsung, kali sudah pengalaman ya. Untuk jadi saya saya mohon dukungan, doa pemerintah maupun masyarakat untuk cita-cita pengurus saya yang ada PB Pasi, yang ada di provinsi maupun kabupaten kota, untuk mengembalikan kejayaan atletik di era tahun-tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an ya. 2000 kan udah nggak ada sama sekali. 29 ya. Dari 2000. Jadi kita mulai lagi di 2022 ini 22. Dari 2000 sudah 12. Nah, kalau bisa tiap tahun kita kejuaraan. Dulu kan pada kejurnas juara umum. Pokoknya masuk 3 besar. Ya, karena ada atlet kan. Ada atlet 20. Mungkin kalau kita ada sekitar 10 aja atlet yang selalu bikin emas, ada medali. Ada ini. Pasti ada di peringkat-peringkat lah. Ini udah nggak ada. Makanya mati suri memang mati suri. Ya, mudah-mudahan dan semoga ini ya kita dengan punya saya rangkul semua mantan atlet kan pengurus semua. Jadi saya merangkul mudah-mudahan supaya mereka juga mensupport ya. Ya itulah olahraga kita kan bukan industri, masih individual, masih perlu kiri kanan minta bantuan. Ya, mudah-mudahan ke depan ini. Tapi siapa tahu ya kalau sulit kembali menjadi gudang atlet, kemudian dari bank-bank kita, Bank BSG, BNI, BRI mau berpartisipasi menjadi Bapak Asu ya. Yang atau olahraga nasional yang Pak Menteri kalau nggak salah atletik dari Bank BRI yang ini ya, Bapak Asu Kemudian kan selain juga mereka berbisnis juga BUMN juga ada tanggung jawab moral ya untuk bagaimana memberi sumbangsi mereka ke beberapa cabang olahraga, terutama cabang-cabang olahraga yang berpotensi berprestasi ya, potensi prestasi baik nasional maupun internasional Dan atletik biasanya salah satu yang berpotensi di Indonesia karena murah kan, ini kan murah, hanya lari ya. Kalau kita ingat kan berprestasi minimal Asia, ada zaman Purnomo kalau tidak salah, Sohri kemarin dapat kejuaraan dunia itu. Dulu 80-an Mardi Lestari Medan ya. Medan, dan yang terakhir tentu ya itu yang Sohri yang anak NTT yang kemarin sempat di beberapa kejuaraan dunia sempat 3 besar, sempat inilah ya. Ini ada si Valentin, mudah-mudahan dia sempat ke seleksi ini kalau Olimpiade kan ini Sohri ya. Nah, demikian dan tentunya demikian bincang-bincang kita ya, Pak Jim, terkait dengan kesiapan daripada atlet Sulawesi Utara di kejurnas maupun junior maupun senior. Dan semoga nanti kita akan bincang-bincang lagi ketika balik kemudian ada hasil terang bincang-bincang lagi ya. Dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Jimmy selaku Ketua PASI Sulawesi Utara yang sudah menerima undangan kami dan boleh hadir di studio Tribun Bakudapa. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini masih setia menyaksikan
akan acara Tribun Bakudapa, dan kita akan kembali lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.